Ini tuh selendang tenun, jadi inilah yang ingin kami kembangkan untuk menggali potensi yang ada, membantu Oke. masyarakat Baduy ya. Ini kain tenun Baduy. Jadi keseharian warga masyarakat Baduy itu selain cocok tanam, berladang, jadi ibu-ibunya itu menenun seperti ini, gitu Menenun kan. ya. Ah, Kang, sekarang saya tanya nih Kang, kalau misalnya nih ada wisatawan ingin ke Baduy nih, ya kan? Nah, hmm. biasa kalau kita ke suatu tempat wisatawan itu kan biasa di daerah sekitar itu ada penginapan atau hotel. Nah, kalau kita misalnya ke Baduy ini, bisa dijelasin nggak Kang? Nanti kita tuh nginepnya gimana, makannya gimana gitu loh Kang. Ayo, Terkait gimana Kang? Ya, terkait dengan penginapan ya, karena memang Baduy itu lebih identik dengan alam, dengan lingkungan apa adanya lah gitu ya, kan. Jadi tidak ada hotel, ya, tidak istilahnya villa khusus gitu ya. kan. Jadi melainkan kita berkunjungnya juga ke perkampungan Baduy ataupun ke area pedalaman Baduy ya. Hmm, Jadi tidak ada ruang khusus. Jadi paling kita nginepnya biasanya di rumah warga. di rumah Contoh warga. misalkan kalau ratusan orang, paling di situ bilang dulu sebenarnya, kasih kasih informasi dulu bahwa Ya, tanggal sekian, hari ya, sekian, misalkan kita mau berkunjung ke Baduy, berapa orang, gitu. ya. Misalkan nanti kalau misalkan kita ada 50 orang, misalkan uh, kali 10 berarti membutuhkan 5 rumah gitu. Jadi paling di situ nanti saya suruh beres-beres di rumah, mau ada tamu tanggal sekian, hari sekian gitu kan, mau ada tamu saya nih gitu kan. Seperti itu. Jadi lebih kesederhanaan gitu kan. Jadi kita biar lebih berinteraksi dengan warga setempat gitu kan, ngobrol-ngobrol dan lain-lain kan gitu. Jadi tidak ada ruang khusus, bahkan tidak ada hotel khusus untuk penginapan tamu wisatawan. Oke, berarti nanti kita nginapnya itu di rumah warga ya, Kak? Warga kita Warga. tidur Tapi nggak dengan masalah tuh, barang. Kang, sama warganya. Misalnya kan di keluarganya itu udah ada, nggak mengganggu gitu loh maksudnya. Nggak apa-apa tuh ya. Enggak, enggak. Enggak. Malah senang ya mereka. Selama, selama istilahnya kita datangnya hanya untuk berkunjung, bahkan untuk sekedar ingin tahu, bahkan mungkin mudah-mudahan untuk sama-sama menjaga melestarikan lingkungannya gitu kan. Jadi kenapa tidak gitu kan? Kecuali datangnya ke Baduy itu untuk mengganggu atau mengusik. Itu Oh, mungkin kami tidak terima gitu. oh Gitu ya. kalau Tapi kalau cuma sekedar kita pengen tahu piknik silaturahmi, lah, mempertemukan, silaturahmi. ya silakan, Oke, welcome. oke. Ya, nanti pasti akan didampingi oleh Kang Jamal ya. Jadi Insya apapun yang Allah. Siap, dibutuhkan atau siap, ada apapun, ada pemandu wisatanya lah ya untuk Kang Jamal ya. siap. Oke, Kang, tadi kan itu tadi seru tuh kalau kita ke Baduy, kita akan jalan-jalan ke wilayah Baduy, ke gunung, ke sungai. Dan dengan istilah kasar kita melihatlah apa namanya keseharian suku di Baduy ya di sana. Terus Ya, tadi ada betul. penginapan, kita nginap di rumah warga. Nah, sekarang gitu loh Kang, kadang ada pertanyaan juga nih, berapa sih biaya yang harus atau uang yang harus kita keluarkan kalau kita ingin berwisata ke Baduy Kang? Misalnya nginap 1 malam atau 2 malam gitu loh Kang. Terkait dengan budget ya, Ya, uang dan lain-lain istilahnya kan terkait dengan itu. akomodasi ya. Sebenarnya begini, berbicara untuk homestay tidak ada budget khusus lah sebenarnya, tidak ada budget khusus karena warga masyarakat Baduy tidak menyewakan rumah. Oh, Bahkan kalau mungkin kalau misalkan kita ada budget khusus, kita mesti bisa memfasilitasi gitu kan. Uh, siapa tuh Kang? ada Hmm. terkait dengan kayak semacam di hotel-hotel lah. Kan ada budget misalkan per malam sekian, per malam sekian. Jadi Ya. ada plus makan, ada plus minum, ada tiker, kasur dan lain-lain Ya. kan. Kami tidak.
gitu kan. Jadi apa adanya, gitu kan. Terkait dengan budget untuk biaya nginep, istilahnya. Yang penting nomor satu, Ya. ya. Jadi misalkan dari Jakarta nih, Ya. dari Jakarta berkunjung ke Baduy. Satu, risiko di perjalanan seperti apa, Ya. gitu kan. Mungkin di situ mungkin butuh materi juga kan, Ya, betul, butuh Kang. operasional untuk datang ke Baduy. Kedua, mungkin baliknya lagi juga kan membutuhkan biaya juga kan, Ya, untuk betul. sampai rumah kan gitu. Ya. Itu perlu bekal kan gitu. Ya. Terus selama di Baduy, jadi kalau saya pribadi ya, takut saya nggak bisa membantunya untuk memfasilitasi makan, minum dan lain-lain istilahnya kan, Ya. yang suka ngopi-ngopi, yang suka ngerokok-ngerokok kan istilahnya kan gitu. Jadi takut nggak bisa memfasilitasi, jadi harus siap perbekalannya di situ. Jadi contohnya materinya lah istilahnya kan. Kalau warung-warung kan banyak di sini juga, warung-warung kecil mah gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk rumah mah ya semampunya kita, seikhlasnya kita, ya mampunya gede dan ikhlasnya gede itu lebih bagus, Bagus gitu ya. kan. Permintaan Kalau ya. misalkan pengen disediain catering misalkan, jadi tinggal berbicara aja apa menu lauk pauknya istilahnya apa. Misalkan sarapan pagi lauk pauknya apa, terus makan malam misalkan atau makan siang, tinggal request aja gitu. Ada juga yang bawa logistik, bawa mentahnya sendiri kan dari sana. Ya di sana ya. Sama tuan rumah, nanti tuan rumah yang masakin, mau misalkan masak nasi liwet ataupun nasi akel bisa gitu kan. Oke. Tergantung request untuk makan mah gitu kan. Berarti kalau untuk makan kita juga bisa pasrahkan ke Kang Jamal ya. Bisa. Atau bisa juga, atau kita bawa sendiri bekal dari Jakarta bahan bakunya ya. Untuk diolah di sana, dimasak di sana gitu ya Kang ya. Bisa bawa bekal, bisa request di sini, gitu kan. Misalkan tolong nih tanggal sekian kita butuh makan berapa kali misalkan kan, 2 atau 3 kali, jadi menunya apa aja lah gitu. Jadi ada yang kesederhanaan bagaimana mengikuti keseharian warga masyarakat Baduy untuk makannya istilahnya kan, lauk-pauknya dan lain-lain. Ada juga yang request ingin misalkan dengan lauk inilah, lauk itulah istilahnya kan gitu. Jadi kita sebenarnya. Jadi biar mesti ngobrol dulu ya. Bagaimana istilahnya kan berkunjungnya ke Baduy merasa tenang, merasa kuat istilahnya kan seperti itu. Oke Kang, berarti bisa kasarnya untuk di Baduy itu memang fleksibel lah ya, dan warganya juga buka open segala macam gitu ya. Terus satu lagi nih Kang, kalau kita ke Baduy itu ya, yang saya dengar itu katanya kita tidak boleh membawa alat-alat yang berbau teknologi lah, atau dari luar seperti handphone, terus seperti radio atau senter dan sebagainya, itu gimana Kang? Betul nggak? Terkait dengan peralatan modernisasi ya jadi kayak jadi sebenarnya yang lebih tidak diperbolehkan untuk area Baduy dalam. Kalau untuk Baduy luar, paling yang tidak boleh itu kita main musik istilahnya kan, main gitar istilahnya kan, terus alat-alat musik radio, yang dibuat untuk handphone dan kamera untuk area Baduy luar tidak masalah. Oh, tidak masalah. Kecuali ke Baduy dalamnya ya. Nah, kalau Baduy dalam ya meskipun kita membawanya juga tidak boleh diaktifin, tidak boleh difungsikan gitu kan. Kalau untuk Baduy dalam, karena kita nanti kalau kita ke sana nih Kang, itu kita kedua tempat juga ya. Kalau kita ke sana nih, ada yang mau berkunjung ke sana, kedua tempat, Baduy luar dan Baduy dalam. Iya. Oh, nginapnya juga di dua tempat itu, di Baduy luar dan Baduy dalam juga. Tergantung keinginan. Kalau soal itu jadi misalkan pengen nginep di Baduy dalam, ya kita ikuti, kecuali nih ada kecuali nih. Ya. Jadi di Baduy dalam itu lagi ada upacara adat. Misalkan bulan Kewalu yang 3 bulan berturut-turut itu lagi ada upacara adat gitu kan. Itu tidak boleh ada kunjungan para wisatawan ke sana. Hanya untuk area Baduy luar itu yang diperbolehkan. Oh, malah nggak boleh ya kayak gitu ya? Nggak, karena ya bisa dibilang hari nyepi lah. Nyepi ya, oke, kayak nyepi gitu ya.
Oh, jadi ya, padahal sebenarnya wisatawan juga pengen tahu nih upacara adat itu seperti apa, tapi memang itu nggak boleh dibolehkan ya. Nggak boleh. Kalau untuk ini mah apa acara hajatan, sunatan, nikahan misalkan itu boleh aja. Oh boleh ya, tapi kalau acara-acara adat itu nggak bisa ya. Oh gitu. Jadi istrinya kita wisatawan tuh boleh ke sana tuh ke Baduy Dalam dan Baduy Luar juga ya Kang ya. Jadi boleh nginapnya gitu tergantung request dan tergantung kondisi di sana saat kita berkunjung gitu ya Kang ya. Di situ juga ya kita apa namanya karena jarak tempuhnya juga dari Baduy Luar ke Baduy Dalam itu juga lumayan lah kan, apalagi yang nggak biasa gitu kan. Tapi orang-orang suka ngetrip naik gunung ya nggak apa-apa lah, kuat lah. Tapi kita tetap harus bisa mengoptimalkan untuk fisik, istilahnya kan biar kita berjalannya lancar gitu kan di sana ya. Oh gitu-gitu. Oh itu jarak tempuhnya lumayan jauh kayaknya. Berapa? Ada berapa kilo tuh Kak? Karena memang area Baduy itu kan identik dengan alam lingkungan lah, gitu. Jadi turun naik gunung. Ya. Turun naik gunung ya. Tapi aman lah itu ya, karena ada Kang Jamal ya. Oke. Ya karena memang sih kalau saya lihat itu kan di Baduy sana itu ya alam banget ya, desa alam gitu, jadi benar-benar naik turun gunung gitu ya Kang ya. Oke. Kang, nih selain tadi kita berarti istilah kasar untuk para wisatawan tuh nggak usah takut untuk datang ke sana ya. Nggak usah takut. Ya. Pokoknya insya Allah dijamin aman. Jamin aman, pasti jamin aman. Kang, ini saya tertarik nih. Saya lihat nih di Akang tuh pakai selendang tuh Kang. Itu bisa dijelasin nggak sih Kang tuh selendang itu apa sih? Namanya apa tuh? Selendang atau apa sebutannya tuh Kang?